شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konten pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan topik berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan materi ini, silakan subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Adapun bagan alir tentang materi ini atau materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan ini akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ dibahas tentang perintah menutup aurat, kemudian memahami aurat dan batasan-batasannya, kemudian memahami dalil menutup aurat, kemudian makna busana muslim atau muslimah, kemudian menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, lalu membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan dibahas dengan tuntas di dalam pembahasan pada bab ini. Baiklah, kita akan memahami makna daripada busana muslim atau muslimah dan menutup aurat dengan penjelasan berikut ini. Baiklah, makna aurat menurut bahasa berarti malu atau aib atau buruk. Sebab kata aurat itu berasal dari kata awirah yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan bahasa Inggrisnya jilbab dikenal dengan istilah tail. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan lain sebagainya. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Dapat dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 32-33. Kemudian setelah itu Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Nabi SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Dapat dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 53. Kita lanjut. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Nah, adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perintah berbusana muslim atau muslimah ini dapat dilihat pada ayat dan hadis berikut ini.
Yang pertama adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, isi dari kandungan ayat ini menurut tafsir Kementerian Agama atau Kemenak adalah bahwa Allah SWT memerintahkan seluruh kaum wanita, termasuk mulai dari para istri Nabi hingga anak perempuan Nabi, untuk mengenakan pakaian yang sopan dengan jilbab yang menutupi tubuh, terutama saat keluar dari rumah. Selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Selanjutnya dari hadis an Ummi Atiyah qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal quyada
wa zawatil khuduri fa ammal khuyyatu fa ya'tazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Yang artinya, dari Ummu Atiyah berkata, Rasulullah SAW merintahkan kepada kami untuk keluar pada hari Fitri dan hari Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memakai jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis rawahu Muslim. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab, bagi seorang yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah SWT terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, dari materi yang dibahas di atas, berikut dapat dipetik perilaku-perilaku mulia yang dapat kita laksanakan dari materi yang berkaitan dengan busana muslim dan muslimah atau perintah menutup aurat ini, yaitu sebagai berikut. Ada sopan santun dan ramah tamah, kemudian jujur dan amanah, kemudian gemar beribadah, lalu gemar menolong sesama, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga kita semua dapat melaksanakan ini, melakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sebagai rangkuman dari materi tentang busana muslim dan atau muslimah ini adalah, yang pertama adalah menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian dari Allah SWT terhadap kemaslahatan hamba-hambanya di muka bumi. Kemudian kewajiban bagi kaum mukminah atau para perempuan untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ahzab ayat 39 ditegaskan, Allah SWT perintahkan menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah atau orang perempuan mukmin. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamkannya dari saudara seiman lainnya yang memiliki jilbab. Kemudian hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha meskipun sedang haid ataupun dipingit. Kemudian yang keenam, Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki, saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Kemudian terakhir, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan setiap mukmin dan mukminah dari dua ayat tersebut untuk bertaubat agar apa? Agar memperoleh keberuntungan dari Allah SWT. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe untuk memajukan channel ini ke depannya.
like, share, dan komen di kolom komentar bila ada yang perlu didiskusikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.